Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sampai dengan sore hari ini memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya dengan kita menjalankan salat asar berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk bersama-sama mendengarkan tentang ilmu yang bermanfaat insyaallah yang akan menambah ketaatan kita kepada Allah serta memberikan keutamaan bagi kita, yaitu dengan dikehendakinya kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang perjalanan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa setelah kita membahas tentang al-khulafa ar-rasyidun, yaitu 4 khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka sebagai sisipan kita juga bahas kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk membahas tentang 6 sahabat yang tersisa, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putra Fatimah radhiyallahu taala anha, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Kita sudah membahas sekilas sampai wafatnya Al-Hasan radhiyallahu anhu. Maka berikutnya adalah adiknya kita akan bahas, yaitu siapa? Al-Husain radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya insyaallah kita banyak yang tahu, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sama persis dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dari jalur Abdul Muttalib, dari kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu kedua orang tuanya sudah kita ketahui, yaitu ayahnya bernama Ali bin Abi Thalib, kemudian ibunya bernama Fatimah radhiyallahu anha. Kapan Al-Husain ini dilahirkan? Para ulama menyebutkan tanggalnya adalah 5 Sya'ban. Tanggal 5 bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah. Dan jarak umur dengan kakaknya, yaitu dengan Al-Hasan, ini sangat dekat. Hanya sekitar 10 bulan.
Hanya sekitar 10 bulan. Jadi satu masa suci, kemudian setelah itu masa melahirkan. Jadi sekitar 10 sampai 11 bulan. Ini jarak umur antara Al-Hasan dan Al-Husain, sehingga kelihatan seperti kembar. Karena jaraknya hanya tidak ada 1 tahun umurnya. Kemudian keutamaan dari cucu Nabi SAW Al-Husain radhiyallahu anhu ini, maka beliau Al-Husain ini adalah seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Rasulullah SAW. Dan Al-Husain ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abu Nuaim, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh seseorang yang datang dari Irak. Jadi ada seorang laki-laki yang datang dari Irak bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa yang ditanyakan orang Irak ini? Orang Irak ini bertanya tentang hukum orang yang berihram membunuh seekor lalat. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang memakai baju ihram tapi dia membunuh seekor lalat? Apa jawabnya Abdullah bin Umar? Maka Abdullah bin Umar berkata, lihatlah orang-orang Irak ini bertanya tentang hukum membunuh seekor lalat, padahal mereka dulu telah membunuh putra dari putri Rasulullah SAW, yaitu siapa? Bukan Al-Husain. Bukan Al-Husain. Jadi setelah terbunuhnya Al-Husain itu, setelah wafat, ada orang Irak datang tanya, bagaimana hukumnya membunuh seekor lalat kalau ada orang yang berihram? Kamu tanya membunuh seekor lalat, tapi kamu dulu tidak bertanya bagaimana kamu membunuh Husain. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain ini huma raihanataya minad dunya. Keduanya, Hasan dan Husain ini adalah 2 buah tangkai bungaku di surga. Artinya kesenangan dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di dalam riwayat yang lain membawakan riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu ketika melihat Al-Husain bin Ali masuk ke dalam masjid, maka ia mengatakan, barang siapa yang ingin melihat seorang sayyid atau pemuka dari para pemuda ahli surga, maka lihatlah Al-Husain radhiyallahu anhu. Saya mendengar hal itu dari Rasulullah SAW, karena beliau menyatakan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah huma sayyida syababi ahlil jannah. Kedua cucuku ini, Hasan dan Husain, menjadi pemimpin para pemuda di surga kelak. Jadi para pemuda nanti di surga, pemimpin mereka adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Suatu ketika Nabi SAW ini mendatangi Ali di rumahnya, mendatangi menantunya. Kemudian di situ ada putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha dan juga kedua cucu beliau yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian Nabi SAW menyuruh mereka untuk berbaring di tempat tidur mereka, dan Nabi menyelimuti Ali,
Fatimah sekaligus cucu beliau yang dua tadi itu, Al-Hasan dan Al-Husain, diselimuti di atas ranjang mereka. Kemudian Nabi SAW menyatakan, Allahumma haula'i ahli baiti binti wa hamati. Ya Allah, mereka adalah ahli bait putriku dan kesayanganku. Allahumma adhib anhum, ya Allah hilangkanlah ar-rijsa, kotoran dari mereka. Wa tahhirhum tathira, dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya. Lalu kemudian Ummu Salamah ini mengatakan, ya Rasulullah, ana minhum. Apakah aku termasuk mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya engkau menuju kepada kebaikan. Innaki ila khairin. Artinya khusus memang keluarga Nabi SAW, yaitu dari Ali, kemudian Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, Husainun minni wa ana min Husain. Husain itu termasuk bagian dariku dan aku juga bagian darinya. Ahabballahu man ahabba Husainan. Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain. Husain sibtun minal asbat. Husain adalah satu umat di antara umat-umat yang lain dalam kebaikannya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas kemiripan antara Hasan Husain dengan Rasulullah SAW. Kalau Hasan itu miripnya dari dada ke atas, artinya di antara wajah yang paling mirip antara Hasan dengan Husain, siapa? Hasan. Wajahnya yang paling mirip dengan Rasulullah. Sementara dari dada ke atas, ke bawah, maka yang paling mirip adalah Husain. Cara jalannya, ya, kemudian bergeraknya, ini yang paling mirip adalah Husain. Sementara dari sisi wajahnya yang lebih mirip dengan Rasulullah SAW adalah Hasan radhiyallahu anhu. Nah, Husain ini mendapati Rasulullah SAW sekitar berapa? Nabi itu wafat di tahun 10 Hijriah. Tadi Husain lahir tahun berapa? 4 Hijriah. Berarti mendapati Nabi berapa tahun? 6 tahun. Jadi usia 6 tahun Husain ini ditinggal wafat oleh kakeknya, siapa? Rasulullah SAW. Beliau makanya sangat menyayangi dan memuliakannya, sebagaimana juga menyayangi dan memuliakan Hasan radhiyallahu anhu. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat tahu betul bagaimana Rasulullah SAW sangat menyayangi dan mencintai kedua cucunya, sehingga para sahabat pun memperlakukan demikian. Abu Bakar waktu jadi khalifah, Umar, kemudian Utsman radhiyallahu anhum, mereka juga sangat mencintai dan memuliakan kedua cucu Rasulullah SAW ini. Makanya pernah ya ketika Al-Hasan ya, ini yang dikejar sama Ali, main-main gitu ya, ketemu dengan Abu Bakar. Wahai Ali, anakmu ini Hasan ini nggak mirip sama kamu sama sekali. Mirip sama siapa? Mirip sama mbahnya, mirip sama Rasulullah SAW. Ali hanya tersenyum dia. Ya.
Begitu pula para sahabat yang lain termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika kakaknya Husain menyerahkan kepemimpinan kepada sahabat Muawiyah, sehingga Muawiyah saat itu menjadi khalifah tunggal, sehingga tidak terjadi pertikaian, menjadi tahun bersatunya kaum muslimin. Maka setelah Al-Hasan wafat pun Muawiyah ini tetap memuliakan adiknya Husain radhiyallahu anhu tadi, memperhatikan kehidupan cucu Nabi ini Husain radhiyallahu anhu dan saudara-saudaranya, sehingga sering memberikan santunan atau hadiah kepada keduanya. Namun ini yang menjadi pertikaian setelahnya dan menjadi nanti meninggalnya Al-Husain, yaitu ketika anaknya Muawiyah yang namanya Yazid ini diangkat menjadi khalifah, menggantikan bapaknya. Kalau bapaknya sangat baik dengan keluarga Husain, tapi ketika anaknya ini menjadi khalifah, maka mulai terjadi masalah. Maka setelah anaknya ini jadi khalifah, maka dengan serta-merta Husain ini keluar dari Madinah dan menuju ke Mekah. Sudah tidak ada di Madinah lagi. Beliau keluar menuju ke Mekah dan menetap di sana. Dan tentu banyak sahabat yang mengelilinginya, karena tahu bahwa Husain ini adalah cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai saat itulah proses menuju syahidnya beliau. Ketika Yazid bin Muawiyah ini diangkat jadi khalifah, maka Husain ini tidak mau mengakui, tidak mau membaiat, sehingga kemudian berita ini didengar oleh penduduk Irak. Betul, didengar oleh penduduk Irak. Nah, penduduk Irak tidak menyukai Yazid bin Muawiyah, tidak menyukai Yazid jadi presiden, jadi khalifah, sehingga kemudian ketika tahu bahwa Husain ini tidak berbaiat, akhirnya mereka ngirim surat. Ratusan surat dikirim oleh penduduk Irak. Zaman dahulu ya, masih komunikasi itu lewat apa? Surat. Ya. Mereka mengirim ratusan surat dan mereka mengatakan, orang penduduk Irak tadi itu, kami telah membaiatmu wahai Husain, kami tidak sudi orang selainmu, kami tidak membaiat Yazid tetapi hanya membaiatmu. Surat itu dihitung ternyata sebanyak 500 surat. Semuanya datang dari Irak, khususnya dari kota Kufah. Kufah ini dulu menjadi ibu kota negara saat siapa yang jadi pemimpin khalifah? Ali bin Abi Thalib. Ketika Muawiyah jadi khalifah, maka ibu kotanya ada di Syam, di Syria. Nah, dulu ketika bapaknya Husain yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jadi khalifah, maka ibu kotanya ada di Kufah, yang sebelumnya ada di Madinah, kemudian dipindah oleh Ali bin Abi Thalib menuju ke Kufah di Irak. Nah, setelah tahu banyak surat yang dikirim penduduk Kufah ke Husain radhiyallahu anhu,
Maka kemudian Al-Husain ini mengirim sepupunya yang namanya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Jadi Husain ini punya sepupu namanya Muslim. Muslim ini anaknya atau bapaknya namanya Aqil. Aqil ini anaknya Abu Thalib. Namanya pernah sepupu. Ya. Tujuannya apa? Untuk mempelajari dan mengetahui lebih jauh keadaan yang sebenarnya di sana. Benar tidak ini surat-surat dari penduduk Kufah? Serta melihatnya dari dekat. Maka setelah tiba di Kufah, Muslim bin Aqil mencari informasi sampai dia mengetahui bahwa masyarakat menginginkan Al-Husain bin Ali. Nah, Muslim bin Aqil ini tentu tidak terang-terangan karena saat itu ya banyak tentara Yazid bin Muawiyah ini. Maka tinggal di rumah yang namanya Hani bin Urwah. Ketika tahu ternyata orang-orang pun datang kepada Muslim ini dan membaiatnya atas nama Husain bin Ali. Nah, gubernur Kufah saat itu yang namanya An-Nu'man bin Bashir ini mendengar berita bahwa Muslim bin Aqil berada di Kufah dan penduduk membaiatnya atas nama Al-Husain. Dan ternyata An-Nu'man ini pura-pura tidak tahu dan tidak peduli dengan masalah ini. Karena memang Nu'man bin Bashir ini ya sahabat Nabi SAW yang baik. Sehingga sudah biarkan aja lah. Tapi ternyata dilaporkan oleh bawahannya kepada Yazid bin Muawiyah. Maka akhirnya kemudian Nu'man bin Bashir dipecat, diganti dengan Ubaidullah bin Ziyad. Ini nanti yang pasukannya membunuh Husain ini, diganti dengan Ubaidullah bin Ziyad. Kemudian Ubaidullah ini tiba di Kufah pada malam hari dengan menyamar memakai cadar. Ubaidullah bin Ziyad. Ketika dia lewat di depan orang-orang, dia memberi salam kepada mereka. Dan mereka pun menjawab dengan mengatakan waalaikumsalam wahai putra anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keliru. Disangkanya ini Husain. Penduduk Kufah menyangka bahwa laki-laki yang menyamar tadi pakai cadar dikira Husain. Padahal Ubaidullah bin Ziyad yang mengganti Nu'man bin Bashir jadi gubernur Kufah. Ini mata-matanya Yazid bin Muawiyah. Ternyata setelah mengetahui hal itu Ubaidullah sadar bahwa masalah ini memang sudah serius. Masyarakat sedang menunggu-nunggu kedatangan Al-Husain. Sampai dirinya saja dikira Husain. Akhirnya kemudian Ubaidullah ini seketika itu juga dia masuk ke istana dan mengirimkan bekas budaknya yang bernama Maqil untuk mempelajari lebih jauh keadaan yang tengah terjadi dan mencari tahu siapa otak yang mengatur masalah ini. Nah, Maqil yang disuruh tadi itu menyamar sebagai seorang yang datang dari Hims, dari kota Hims, dengan membawa 3.000 dinar untuk membantu Al-Husain. Jadi ceritanya si Maqil ini memancing. Ini siapa ini dalang orang yang ada di Kufah sekarang ini? Kok sampai orang-orang sekarang menunggu kedatangan Husain? Maka Maqil ini menyamar, ini ada bantuan 3.000 dinar untuk Al-Husain. Maka kemudian orang-orang mengatakan, saya tunjukkan ke rumah Hani bin Urwah.
Karena di situ ada sepupunya Husain. Namanya siapa tadi? Muslim bin Aqil. Akhirnya kemudian Maqil ini pura-pura bertemu dengan Muslim bin Aqil dan membaiatnya serta memberikan 3.000 dinar tadi itu. Maka sejak itu Maqil ini rutin datang, kemudian mencari berita kabar, ya, dan kemudian menyampaikan kepada gubernur yang baru Ubaidullah tadi bin Ziyad, sehingga seluruh informasi itu sudah di tangannya Maqil tadi itu. Nah, setelah orang sudah banyak membaiat Muslim bin Aqil, maka sekali lagi Muslim bin Aqil dari Kufah tadi itu mengirim surat secara pribadi kepada Al-Husain supaya datang ke Kufah karena segala sesuatunya sudah siap. Jangan khawatir wahai sepupuku Al-Husain, di sini semua masyarakat sudah saya kondisikan membaiatmu dan akan membelamu. Semuanya menginginkan engkau di sini. Ayo datang ke sini. Padahal berita ini sudah diketahui oleh Maqil tadi itu yang dilaporkan kepada gubernur Kufah. Gubernur Kufah melaporkan kepada Yazid tadi. Maka Al-Husain ini pun keluar dari Mekah menuju ke Kufah, Irak sana. Kapan? Pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu berarti tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah. Sementara itu Ubaidullah sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Muslim bin Aqil. Lalu kemudian yang punya rumah tadi yang dibuat nginep Muslim, namanya Hani bin Urwah, disuruh untuk datang menghadap gubernur Kufah. Maka datanglah Hani bin Urwah. Kemudian ditanya oleh gubernur Kufah, Ubaidullah tadi itu, di mana Muslim bin Aqil? Hani menjawab, aku tidak tahu. Dipaksa nggak ngaku nih. Akhirnya dipanggillah Maqil tadi itu. Ketika Maqil berhadapan dengan Hani, ditanya, kamu kenal nggak sama orang ini? Oh iya kenal. Sampai terkejut, ini kan biasanya memberi bantuan 3.000 dinar ini. Sering riwa-riwi ke rumah saya. Kemudian ditanya lagi sama si Hani tadi bertanya, kamu jawab dengan jujur, di mana Muslim bin Aqil? Karena sudah tahu berarti bahwa selama ini Maqil itu adalah mata-mata. Maka apa kata Hani bin Urwah? Demi Allah, seandainya dia berada di bawah telapak kakiku ini saat ini, niscaya aku tidak akan pernah mengangkatnya. Artinya Hani akan tetap melindunginya. Lalu kemudian Ubaidullah lantas memukulnya dan memerintahkannya supaya dia dipenjara. Berarti sudah konangan, tempat persembunyian sepupunya Husain, Muslim bin Aqil di Kufah, yaitu di rumah Hani bin Urwah. Yang punya rumah akhirnya dipenjara. Nah, terus bagaimana posisinya Muslim bin Aqil tadi? Ternyata kabar di penjaranya Hani tadi didengar pula oleh Muslim bin Aqil. Wah, ini yang punya rumah tempat saya sembunyi ini ternyata sudah di penjara ini. Maka kemudian ia keluar bersama 4.000 orang prajurit mengepung istana gubernur Kufah. 4.000 orang dibawa. Ketika itu Ubaidullah sudah bersama dengan para tokoh masyarakat. Ia berkata kepada mereka, jadi tokoh-tokoh masyarakatnya Kufah itu sebenarnya awalnya mendukung Muslim bin Aqil Husain. Akhirnya tokoh-tokoh ini dipaksa juga diancam oleh gubernur Kufah tadi, Ubaidullah bin Ziyad tadi itu, supaya mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti Muslim bin Aqil
perintahkan orang-orang itu untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Jangan ikut-ikutan. 4.000 orang itu suruh pulang. Kalau mereka mau pulang, mereka akan diberi hadiah. Kalau tidak mau, akan didatangkan pasukan dari Syam. Maka mulailah para pemuka masyarakat memerintahkan supaya Muslim bin Aqil ditinggalkan. Ternyata kebanyakan pemuda tadi itu ngikut Muslim bin Aqil didatangi sama ibunya. Ayo nak, pulang saja, nggak usah ikut-ikutan. Seorang datang minta saudaranya pulang. Pemimpin suku datang dan melarang orang-orang mendekati Muslim bin Aqil. Yang asalnya berapa tadi jumlahnya? 4.000, hanya tinggal 30 orang saja. Semuanya balik pulang. Nggak ada yang berani. Dibujuk sama ibunya, sama saudaranya. Karena mereka juga dapat hadiah. Padahal awalnya mereka itu mati-matian ingin mendukung Muslim bin Aqil, tapi begitu diiming-imingi begitu, pulang dari 4.000 jadi cuman 30 orang. Kira-kira kalau 4.000 ini kampung ini penuh ya? Banyak, 4.000. Bahkan ketika menjelang malam, ini masih siang tadi, menjelang malam, itu yang tersisa tidak ada satu orang pun. Satu orang tok tinggal Muslim bin Aqil. Semuanya 4.000 orang nyingkrih kabeh. Dalam hatinya Muslim bin Aqil, pengkhianat semuanya ini. Awalnya belan-belani. Saya sudah kadung nyuruh Husain untuk datang ke sini nih. Lah kalau 4.000 orang ini tidak ada, siapa nanti yang bela? Sudah. Jadi 4.000 orang ya, siang harinya tinggal 30, menjelang sore sudah tidak ada sama sekali. Ditinggal sendirian ini Muslim bin Aqil. Muslim pun ditinggalkan sendiri. Akhirnya beliau berjalan menyusuri jalanan di Kufah. Dia tidak tahu kemana tujuannya. Tidak ada orang sudah yang bisa dipilih. Ia kemudian mengetuk pintu rumah seorang perempuan dari Kindah dan berkata padanya, tolong aku minta air dulu. Sampai minum aja gak dikasih, saking kehausannya. Perempuan itu merasa tidak mengenalnya, lalu dia pun bertanya, siapa Anda? Maka dijawab, aku adalah Muslim bin Aqil. Lalu dia pun menceritakan apa yang telah terjadi tentang orang-orang yang telah meninggalkannya, sementara Al-Husain akan segera datang karena dia telah mengirim surat kepadanya supaya datang. Akhirnya perempuan itu memasukkannya ke sebuah rumah di sampingnya serta membawakannya air dan makanan. Tidak berani memasukkan ke rumahnya sendiri, tapi memasukkan ke rumah yang ada di sampingnya. Tetap diberi makanan dan minuman. Nah ternyata anak yang punya rumah tadi itu berkhianat, melihat ada Muslim bin Aqil yang ada di dalam rumah sampingnya. Maka kemudian dilaporkan ini kepada gubernur. Kenapa? Karena mungkin akan diberi hadiah. Maka akhirnya kemudian gubernur tadi Ubaidullah mengirim 70 orang untuk mengepung Muslim bin Aqil. Ya sudah, karena dikepung harus melawan. Akhirnya Muslim melawan mereka, tapi akhirnya ia kemudian menyerah. Ketika mereka menjamin keamanan untuk dirinya, akhirnya ia pun diseret, digelandang ke istana gubernur tempat Ubaidullah bin Ziyad berada. Setelah Muslim masuk ke istananya Ubaidullah ini, ya, ditanya, Muslim, apa yang menyebabkan dirimu melakukan kudeta ini? Muslim menjawab, karena kami telah memberikan baiat kepada Al-Husain bin Ali. Ubaidullah berkata, bukankah kalian telah membaiat Yazid? Ubaidullah juga berkata, aku akan membunuhmu. Muslim berkata, izinkan aku berwasiat kalau kamu akan membunuhku. Silahkan kamu berwasiat. Kemudian Muslim menoleh. Di situ ada Umar bin Sa'ad bin Abu Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas punya putra namanya Umar. Lantas berkata kepadanya, engkau wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang paling dekat hubungan keluarganya denganku. Sinilah aku ingin berwasiat kepadamu. Muslim kemudian membawanya ke samping rumah dan berpesan kepadanya supaya mengirimkan seseorang untuk menemui Al-Husain dan memintanya agar kembali ke Madinah. Pesan jangan sampai Husain nanti masuk ke kota Kufah. Mengabari Al-Husain bahwa masalah sudah selesai dan penduduk Kufah ternyata telah menipunya. Maka Muslim mengucapkan kalimat yang populer, bawalah keluargamu pulang dan janganlah engkau tertipu dengan penduduk Kufah, karena penduduk Kufah telah membohongimu dan juga membohongiku, sementara pendapat seorang pembohong tidak bisa diterima. Ini pesannya Muslim kepada pada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas supaya mengutus seseorang untuk mengatakan itu. Sudah enggak usah ke Kufah lagi. Semua penduduk Kufah telah membohongi. Bohong kepadamu, bohong juga kepadaku. Maka akhirnya Muslim bin Aqil ini pun benar-benar dibunuh oleh Ubaidullah pada hari Arafah. Sementara tadi Husain keluar pada hari apa? Tarwiyah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Tarwiyah tanggal 8. Sudah kadung berangkat ini siapa? Husain dari Mekah. Nah, sebenarnya ketika Al-Husain ini mau berangkat ke Kufah, ke Irak, itu sudah banyak para sahabat yang berusaha menghalangi, melarang. Jangan sampai terkena hasutan orang-orang Kufah. Karena memang terkenal dari dulu orang-orang Irak, orang-orang Kufah itu suka menipu, berbohong. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, bahkan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat yang lainnya. Bahkan saudaranya sendiri yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah, saudara dari lain ibu, ya. Ketika mereka mengetahui bahwa Al-Husain ingin pergi ke Kufah, mereka langsung mencegahnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, seandainya bukan karena khawatir orang-orang tidak menghinaku dan menghinamu, niscaya aku akan pegang kepalamu erat-erat supaya engkau tidak jadi pergi ke Kufah. Ibnu Umar juga mengatakan, ketika mengetahui kepergian Al-Husain ditanya, engkau mau pergi ke mana? Ke Irak. Sambil mengeluarkan surat-surat ini, surat-surat dari orang Irak ini, dari ke saya ini 500 surat. Ibnu Umar justru mengatakan, engkau jangan pergi ke tempat mereka. Aku ingin memberitahumu sebuah hadis loh. Sampai siapa? Ibnu Umar ini ngasih tahu hadis kepada Husain. Apa hadisnya? Dari Rasulullah SAW, suatu ketika Jibril datang kepada Nabi SAW dan menyuruhnya untuk memilih antara dunia dan akhirat, maka beliau memilih akhirat dan enggan terhadap dunia. Kamu ini Husain adalah darah daging beliau. Demi Allah, janganlah seorang pun dari kalian memegang jabatan kepemimpinan itu dari kalian, kecuali dia menginginkan yang terbaik bagi kalian. Akhirnya tetap tidak mau pergi. Akhirnya Ibnu Umar pun memeluknya sambil menangis. Kemudian mengatakan, semoga Allah melindungi dirimu dari pembunuhan. Sudah tahu siapa Ibnu Umar. Kemudian Abdullah bin Zubair juga memberi nasihat. Husain, apakah engkau mau pergi kemana? Pergi ke tempat yang mereka telah membunuh ayah dan saudaramu? Tetap saja Al-Husain berangkat. Tidak ada yang bisa menghalangi. Saking percayanya, apalagi sudah datang surat sendiri dari Muslim bin Aqil tadi itu.
ternyata semuanya pengkhianat. Orang-orang Kufah itu mengkhianati semua. Maka perjalanan pun diteruskan. Beliau membawa rombongan sebanyak sekitar 70 orang. Nah, kabar tentang penangkapan Muslim bin Aqil dan terbunuhnya Muslim bin Aqil ternyata sudah didengar oleh Husain. Tapi sudah kadung berjalan, sudah agak jauh. Yaitu di daerah yang namanya Al-Qadisiyah. Sebenarnya Al-Husain sudah berniat untuk kembali. Terus kita balik aja lah. Ini sepupu saya Muslim bin Aqil ini sudah dibunuh. Nah, anak-anaknya Muslim bin Aqil yang ikut rombongan Husain gak terima. Nggak usah balik. Kita teruskan. Saya mau balas dendam, ini bapak saya dibunuh oleh mereka. Saya akan memerangi mereka. Kami akan menuntut balas kematian ayah kami. Akhirnya Al-Husain pun, ya wes tidak apa-apa. Kita teruskan perjalanan. Nah, Ubaidillah yang ada di Kufah, gubernur tadi, juga dengar, wah ini sudah nekat ini Husain ini datang ke sini. Maka dia pun memerintahkan seseorang yang namanya Al-Hur bin Yazid At-Tamimi untuk bergerak dari Kufah beserta 1000 pasukan untuk menghadang kedatangan Al-Husain di tengah jalan. Akhirnya 1000 tentara tadi pun bertemu dengan rombongan Al-Husain di sebuah tempat, yaitu yang dekat dengan Qadisiyah. Ketika berhadap-hadapan, pemimpin pasukan yang mana Al-Hur tadi itu berkata kepada Al-Husain, Anda ingin kemana wahai putra dari anak perempuan Rasulullah? Husain menjawab, aku ingin ke Irak. Kemudian Al-Hur mengatakan, aku perintahkan Anda untuk kembali supaya Allah tidak menurunkan fitnah kepada diriku dengan sebab Anda. Pulanglah ke tempat asalnya, ke tempat asal Anda. Atau Anda pergi ke Sam, tempat Yazid berada. Jangan datang ke Kufah. Sudah diperingatkan ini sebenarnya oleh Al-Hur ini. Dilema dia. Dia sangat mencintai tahu kedudukan Al-Husain ini. Tapi karena diperintah atasannya untuk menghadang, ya dilaksanakan. Tapi menghendaki supaya Al-Husain sudah balik saja, supaya saya tidak terkena fitnah ini, saya nggak enak menghadapi sampean ini bahasanya. Akhirnya Al-Husain pun enggan menuruti perintah itu, ia tetap berjalan menuju ke Irak. Maka Al-Hur bin Yazid tadi kemudian menghadang dan melarangnya. Tetap dihadang. Maka Al-Husain pun berteriak, celaka engkau, menjauhlah engkau dariku. Kemudian Al-Hur menjawab, demi Allah, seandainya perkataan tadi keluar dari orang Arab selainmu, niscaya aku akan menghukumnya dan juga ibunya sekaligus aku hukum. Tapi aku tidak dapat melakukan hal itu terhadap dirimu, karena ibumu adalah pemimpin kaum wanita di surga. Ini pernyataan Al-Hur tadi. Maka kemudian diteruskan perjalanan itu sampai kemudian tiba di daerah lain ini yang namanya Karbala. Al-Husain radhiyallahu anhu berhenti di sebuah tempat yang bernama Karbala dan dia bertanya, apa nama tempat ini? Orang-orang menjawab, Karbala. Ia pun berkata, Karbala itu singkatan dari karbun kesedihan, wabalaun ujian. Karbala, karbun wabala. Ada kesedihan dan ada ujian. Kemudian ternyata di sisi yang lain, Umar bin Sa'ad tadi bin Abi Waqqas
itu juga diperintah untuk menghadang rombongan Al-Husain dengan membawa 4.000 orang. Setelah Al-Hur tadi tidak berhasil, maka diutuslah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Umar bin Sa'ad ini berbicara kepada Al-Husain dengan mengajaknya pergi menuju Irak, tempat Ubaidullah berada. Jadi tidak dihadang, tetapi dipersilahkan untuk berjalan menuju tempatnya Ubaidullah berada. Namun Al-Husain enggan menurutinya, karena Al-Husain ini sudah konsentrasi mau menuju ke Kufah. Ketika Al-Husain melihat bahwa keadaan semakin genting, ia pun berkata kepada Umar bin Sa'ad, Umar bin Sa'ad, aku kasih engkau tiga opsi, 3 pilihan. Kamu pilih mana yang kamu inginkan. 1, engkau biarkan aku pulang. Atau yang kedua, pergi ke salah satu perbatasan kaum muslimin. Atau yang ketiga, aku pergi ke tempat Yazid di Syam agar aku menaruh tanganku di atas tangannya, agar aku membaiatnya. Kasih 3 pilihan. 1, kamu biarkan aku pulang. 2, aku biar pergi ke salah satu perbatasan kaum muslimin. Yang ketiga, aku akan ke Syam untuk baiat Yazid. Umar bin Sa'ad berkata, baik, tapi engkau sebaiknya mengirim seorang kepada Yazid, dan aku akan mengirim seseorang kepada Ubaidullah bin Ziyad. Kita tunggu apa hasilnya. Al-Husain tidak mengirim utusan kepada Yazid, sementara Umar tadi mengirim utusan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Ketika utusan telah sampai di hadapan Ubaidullah bin Ziyad dan mengabarinya bahwa Al-Husain berkata, aku memberimu 3 pilihan, maka Ubaidullah pun tidak keberatan dengan pilihan mana saja yang akan diambil oleh Al-Husain. Jadi ini sudah lerem ini ternyata ini Gubernur Ubaidullah. Oke, kalau ada 3 pilihan itu silahkan. Karena yang terakhir tadi itu sudah mau baiat kepada Yazid di Syam. Namun ketika itu ada seseorang yang bernama Syamr bin Dzul Jaushan yang bersama Ubaidullah bin Ziyad. Dia termasuk orang yang dekat dengan Ubaidullah. Syamr mengatakan, tidak, demi Allah, sebaiknya Anda saja yang putuskan, bukan dia yang memutuskan. Akhirnya yang asalnya Ubaidullah itu tadi itu sudah menerima, karena diprovokasi sama sahabatnya tadi itu, akhirnya menjadi menarik keputusannya. Baiklah, dia harus menerima keputusanku. Akhirnya kemudian Ubaidullah lantas mengirimkan Syamr tadi bin Dzul Jaushan dan berkata kepadanya, pergilah temui Umar bin Sa'ad sampai Al-Husain bersedia menerima keputusanku. Jika Umar bin Sa'ad menerima hal ini, maka biarkan dia tetap sebagai panglima. Tapi jika dia menolak, maka engkaulah penggantinya. Ketika itu kan Ubaidullah mempersiapkan pasukan Umar bin Sa'ad tadi itu sebanyak 4.000 orang. Maka Syamr pun pergi. Kabar bahwa Al-Husain harus rela tunduk kepada keputusan Ubaidullah terdengar oleh Al-Husain. Ia lantas berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah tunduk kepada keputusan Ubaidullah selama-lamanya. Akhirnya waktu itu tadi saya sampaikan Al-Husain sekitar 70 sampai 72 orang rombongannya. Itu seluruh keluarganya diajak itu. Tidak ada yang tertinggal. Kemudian tentara Kufah yang dikirim tadi sebanyak 4.000 ditambah 1.000. Jadi jumlahnya jangkep 5.000 pasukan melawan 72 orang. Ketika kedua pasukan sudah berhadapan, Al-Husain berkata kepada tentara Ubaidullah, berpikirlah kalian dan introspeksilah diri kalian. Pantaskah kalian memerangi orang sepertiku? Aku ini cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hanya aku cucu Rasulullah yang masih hidup di muka bumi ini. Kemudian Al-Husain mulai mengajak mereka untuk meninggalkan Ubaidullah bin Ziyad dan bergabung bersamanya. Maka hanya ada sekitar 30 orang di antara mereka pun bergabung bersama Al-Husain. Termasuk tadi Al-Khur bin Yazid At-Tamimi, panglima garda depan pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Melihat hal ini ada orang yang berkata kepada Al-Khur bin Yazid, engkau datang ke sini bersama kami sebagai panglima garda depan, tetapi sekarang engkau malah bergabung dengan Husain. Al-Khur menjawab, celaka kalian, demi Allah aku sedang memberi pilihan kepada diriku antara surga dan neraka, dan demi Allah aku akan memilih surga walaupun tubuhku terpotong dan terbakar. Maka ketika itu hari Kamis, Al-Husain melaksanakan sholat duhur dan asar dengan sebanyak pasukan tadi itu yang masih sebenarnya ingin memerangi membunuh Husain, 5 di pasukan. Ketika sholat duhur dan asar, Husain mengatakan, angkatlah salah satu di antara kalian supaya jadi imam. Ternyata seluruh pasukan sepakat, sudah sampean saja Husain yang jadi imam. Bayangkan, sudah kami makmum di belakang sampean saja. Untuk sholat ini kami makmum. Setelah sholat dibunuh, diperangi. Jadi waktu sholat duhur dan asar, Husain ini menjadi imam bagi 2 kelompok pasukan, yaitu kelompok pasukan Ubaidullah bin Ziyad dan pasukannya sendiri, yaitu pengikutnya atau kelompoknya Husain sendiri. Yang asalnya kami mau sholat sendiri, kamu silakan sholat sendiri sana. Tidak mau, sudah kami jadi makmum saja. Jadi makmum. Maka mereka pun mengerjakan sholat duhur dan asar diimami oleh siapa? Ketika waktu maghrib hampir tiba, maka mereka memajukan kuda-kuda mereka menuju ke arah Al-Husain yang selalu membawa pedangnya. Ketika ia yang baru saja tidur sejenak melihat pasukan Ubaidullah tadi bergerak maju, ia bertanya kepada para pengikutnya, ada apa ini? Para pengikut Husain mengatakan, mereka telah mendekat. Maka Husain pun mengatakan, pergilah ke tempat mereka, ajaklah mereka berbicara, kemudian tanyakan pada mereka apa yang mereka inginkan. Oh, mari sholat bareng jamaah kok, bahasanya begitu ya. Maka pergilah 20 orang dari penunggang kuda rombongan Al-Husain, termasuk Al-Abbas bin Ali bin Abu Thalib, saudara Al-Husain ya, dari ibu yang lain. Mereka pun mengajak pasukan Ubaidullah berbicara dan bertanya kepada mereka. Pasukan itu pun menjawab, Al-Husain harus tetap tunduk pada keputusan Ubaidullah bin Ziyad atau perang. Mereka menjawab, tunggu dulu, kami sampaikan berita ini kepada Husain. Mereka lalu bergegas menuju ke tempat Husain dan memberitahunya. Husain berkata, katakan pada mereka, berilah kami waktu malam ini, besok kami kabari kalian. Kata Husain, aku ingin sholat menghadap Robku karena aku suka mengerjakan sholat untuk Robku. Maka malam itu pun Husain menghabiskan malam untuk mengerjakan sholat dan meminta ampunan kepada Allah serta berdoa, diikuti oleh para pengikut setianya. Tadi kan hari Kamis, sekarang besoknya hari Jumat. Tahun 61 Hijriah. Pada hari Jumat berkobarlah peperangan antara 2 pasukan tersebut. Kenapa? Karena Al-Husain sudah memutuskan menolak untuk menyerah kepada Ubaidullah bin Ziyad. Jelas pasukan ini tidak seimbang sama sekali. 72 melawan 5.000 pasukan. Para pengikut Husain memandang bahwa percuma menghadapi pasukan sebanyak itu. Maka satu-satunya keinginan mereka adalah mati membela Al-Husain bin Ali. Mereka pun meninggal satu persatu di hadapan Al-Husain sampai semuanya meninggal. Tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali Al-Husain dan anaknya yang masih kecil yang sakit, yaitu Ali namanya juga. Hanya tinggal Al-Husain sendirian. Sepanjang siang tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke arah Husain. Kalau tadi ketika masih banyak pengikutnya, mereka
memerangi yang tadi pengikut-pengikutnya. Ketika hanya tinggal sendirian Husain, tidak ada yang berani mendekat. Kenapa? Karena mereka takut kalau sampai mendapatkan petaka musibah bila sampai membunuh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terus tidak ada yang berani mendekat. Sampai tadi lagi-lagi sahabatnya Ubaidullah yang namanya Samsr, ya, bin Dzul Jausan datang. Ini ngapain di sini saja? Nggak ada yang berani nyerang ini. Bahasanya begitu. Celaka kalian. Semoga ibu-ibu kalian kehilangan kalian. Kepung dan bunuh dia. Provokasi nih pasukan. Maka mereka pun terpaksa maju dan mengerubungi Al-Husain bin Ali. Al-Husain berjuang di tengah-tengah mereka dengan pedangnya sehingga berhasil membunuh siapa saja yang bisa ia bunuh. Hari itu ia seperti binatang buas dalam keberaniannya. Namun keberanian saja tidak cukup untuk mengalahkan jumlah yang sangat banyak. Lagi-lagi Samsr tadi itu berseru, celaka kalian. Apa yang kalian tunggu? Ayo maju. Serang lagi. Mereka pun maju hingga Al-Husain pun berhasil mereka bunuh. Orang yang secara langsung ya membunuh Husain namanya Sinan bin Anas An-Nakhai. Sinan bin Anas An-Nakhai. Bahkan dialah yang memotong kepala Al-Husain dari lehernya terlepas. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang membunuh secara langsung tadi Samr. Setelah Al-Husain ini meninggal, maka kepalanya dibawa ke hadapan gubernur Kufah yang namanya tadi siapa? Ubaidullah tadi. Sesampai di sana dibawa kepalanya itu. Kemudian Ubaidullah ini menggosok-gosok kepala Al-Husain dengan sebatang kayu seraya memasukkannya ke mulutnya. Jadi kayu tadi itu digosokkan ke kepalanya dan dimasukkan ke mulut kepalanya siapa? Husain. Sambil mengatakan, alangkah bagus giginya. Nah, Anas bin Malik yang saat itu hadir di situ, demi Allah, aku akan mendoakan keburukan untukmu. Sungguh aku melihat sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium mulut Al-Husain tempat engkau memasukkan kayumu itu. Sampai kemudian seorang tabi'in namanya Ibrahim An-Nakhai berkata, seandainya aku termasuk orang yang ikut dalam pembunuhan Al-Husain, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, niscaya aku akan sangat malu lewat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wajahku dilihat oleh beliau. Jadi kepalanya Al-Husain ini tadi ya dibawa oleh tadi pasukannya Samr tadi itu di hadapan Ubaidullah. Ubaidullah yang sudah terprovokasi tadi itu ya, sampai memasukkan kayu ke gigi siapa? Ke mulut Al-Husain. Nah, yang ikut terbunuh bersama Al-Husain tadi diantaranya adalah anak-anak dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bapaknya sendiri tapi dari lain ibu. Ada Ja'far, Al-Abbas, Abu Bakar, ada namanya Muhammad dan Utsman. Dan juga anak-anak Al-Husain sendiri yang ikut terbunuh adalah Abdullah dan Ali Al-Akbar. Bukan Ali Zainal Abidin ya. Sementara yang terbunuh dari anak-anak Al-Hasan, ini masih keturunan Al-Hasan, adalah Abdullah Al-Qasim dan Abu Bakar. Kemudian dari anak-anaknya Aqil bin Muslim tadi adalah Aun dan juga Muhammad. Jadi total semuanya ada 18 orang. Semuanya dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berita syahidnya Al-Husain ini sebenarnya sudah diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Ummu Salamah radhiallahu anha, ketika Jibril sedang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Al-Husain bersamaku. Ummu Salamah ini adalah salah satu istri Nabi yang lain, ya. Al-Husain tiba-tiba menangis. Maka aku pun melepaskannya sehingga dia masuk menemui Nabi SAW dan mendekati beliau. Jadi waktu itu Jibril bersama Nabi, sementara Al-Husain bersama Ummu Salamah. Nah, diceritakan Ummu Salamah, Al-Husain ini sedang nangis. Lalu kemudian dia pun dilepaskan oleh Ummu Salamah dan masuk menemui Nabi SAW mendekati beliau. Jibril berkata, ini dialognya, waktu itu ada Husain. Muhammad, apa engkau mencintainya? Beliau menjawab, ya Jibril, aku mencintainya. Apa kata Jibril? Sungguh umatmu akan membunuhnya. Jika engkau berkenan, aku akan memperlihatkanmu tanah tempat dia akan dibunuh. Lalu beliau pun diperlihatkan sebuah tempat yang dinamakan Karbala. Gila Muhammad, tanah tempat terbunuhnya Husain. Jadi Nabi tahu bahwa Husain ini nanti akan dibunuh oleh umatnya sendiri. Artinya tadi yang bunuh-bunuh tadi itu masih dihukumi umatnya Nabi. Mereka masih muslim, tapi mereka melakukan kedurhakaan yang sangat besar. Makanya tadi Anas Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kalau seandainya saya ikut memerangi Husain, kemudian saya sudah dihukum di neraka, kemudian saya dimasukkan ke surga, malu saya lewat di hadapan Rasulullah SAW karena pernah ikut membunuh cucunya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah mengatakan, aku mendengar para jin meratapi Al-Husain ketika ia terbunuh. Ada juga riwayat yang tidak benar ya, yang menyebutkan bahwa langit menurunkan hujan darah, tembok-tembok berlumuran darah, dan tidak ada seorang pun yang mengangkat batu kecuali dia melihat darah, atau tidak seorang pun menyembelih unta kecuali semua bagian itu akan menjadi darah. Ini semua adalah kebohongan dan kedustaan. Jadi waktu terbunuhnya Husain itu ada cerita-cerita khurafat. Allah menurunkan hujan darah, tembok-tembok berlumuran darah, tidak ada seorang pun mengangkat batu kecuali di bawahnya ada darahnya. Kalau menyembelih unta, semua dagingnya berubah jadi darah. Nah, ini cerita-cerita yang bohong. Atau misalnya kepala Husain tadi dibuat bal-balan, dibuat sepak bola, ditendang-tendang. Nah, ini tidak benar. Maka kemudian di sini disebutkan ya, siksa dunia sebelum siksa akhirat bagi yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain. Tadi orang yang memerintahkan untuk membunuh Al-Husain adalah Ubaidullah bin Ziyad. Tidak lama ya, setelah Husain terbunuh, ternyata Ubaidullah tadi yang jadi gubernur Kufah dibunuh oleh Al-Mukhtar bin Abu Ubaid sebagai balasan terhadap terbunuhnya Al-Husain. Padahal Mukhtar ini termasuk di antara mereka yang meninggalkan Muslim bin Aqil tadi. Sudah terlambat tapi. Jadi orang-orang Kufah akhirnya menyesal. Tahu kalau Al-Husain sudah apa? Meninggal. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah meninggal mereka justru meratapinya. Mereka bersedih. Mereka menyesal. Mereka getun. Maka akhirnya orang-orang Syiah itu memperingati kematian Al-Husain dengan cara meratapi kematiannya dengan memukul menyesal dirinya, dan itu tidak dibenarkan. Kemana saja mereka ketika Muslim bin Aqil tadi ditangkap, kemudian Al-Husain, kok nggak ada yang bela? Baik, jadi yang jelas bahwa Al-Hasan dan Al-Husain ini adalah nanti akan menjadi pemimpin para pemuda di surga. Dan terbunuhnya Al-Husain ini adalah sebuah tragedi bersejarah dalam Islam
Yang Ahlussunnah wal Jamaah ini meyakini bahwa Al-Husain itu dibunuh ya dalam kondisi didolimi dan mati syahid. Tetapi tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetap bersedih, tetapi tidak sampai memukul-mukul tubuhnya, ya, mencakar-cakar, menyakiti tubuhnya sampai berdarah-darah. Kalau kita lihat pada tanggal 10 Muharram ya, pada tanggal Asyura, itu yang meninggal Al-Husain di Karbala itu diperingati dengan cara apa? Memukul-mukul ya tubuh mereka dengan pakai pisau disayat, pakai cambuk, ya, anak kecil juga diajak seperti itu sampai berdarah-darah. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Orang yang bersedih karena meninggalnya seseorang yang dicintai tidak boleh meratapi, ya, apalagi sampai menyakiti dirinya. Misalnya ada di antara kita yang ditinggal mati oleh keluarganya, mungkin oleh orang tuanya, kemudian dia bersedih sampai rambutnya diacak-acak, kemudian dibentur-benturkan ke tembok, nangis gak karu-karuan, meraung-raung, maka itu dilarang karena bagian dari meratapi, itu niyaha. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi kita dan kita sebagai kaum muslimin bisa bersikap yang benar terhadap peristiwa-peristiwa sejarah di dalam Islam. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.